Assalamualaikum, selamat malam Pak Wahyu dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Eh, saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal, ringkas jurnal dari Informasi Sistem for Supply Chain Management eh, dari mata kuliah Cyber Security Management. Pertama, terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRN, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Saya Evirin Nabu dengan nomor NIM 2002 01 01 01 97. Saya akan mulai slide yang pertama. Jadi, manajemen rantai pasok atau kebijakan manajemen dan e-commerce. Pentingnya strategi SCM. Supply chain management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier, kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal ini penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Kemudian pertama, supply chain management. Supply chain management ini merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Supply chain ini antara lain meliputi penetapan berikut. Yang pertama, pengangkutan. Yang kedua, pembayaran secara tunai atau kredit atau proses transfer. Kemudian ketiga, supplier. Yang keempat, distributor dan pihak yang membantu transaksi seperti bank. Kemudian berikutnya hutang piutang. Selanjutnya pergudangan. Kemudian ada pemenuhan pemesanan. Dan yang terakhir informasi mengenai ramalan, permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Yang kedua adalah supply chain membantu strategi bisnis. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan yang berdampak pada strategi akan ditujukan pada tabel sebagai berikut. Tabel ini dampak keputusan rantai pasokan terhadap strategi bisnis. Next, strategi diferensiasi. Yang pertama, tujuan supplier adalah penelitian market share, tujuan dalam mengembangkan produk dan pilihan-pilihan. Strategi biaya rendah menawarkan produk dengan biaya rendah mungkin, serendah mungkin. Kemudian strategi respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stok out minimal. Kemudian kriteria pokok dalam memilih, yaitu mengutamakan keterampilan mengembangkan produk. Kemudian mengutamakan pemilihan biaya dan mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Kemudian karakteristik proses. Proses modular yang mengarah pada masa
Kostumisasi, kemudian memanfaatkan rata-rata penggunaan yang tinggi, investasi dalam kelebihan kapasitas dan proses yang fleksibel. Kemudian karakteristik persediaan, minimisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari kesusahan. Kemudian minimalisasi persediaan melalui rantai yang irit. Kemudian mengembangkan sistem responsif dengan posisi buffer stock untuk meyakinkan penawaran. Kemudian karakteristik lain, investasi agresif untuk mengurangi pengembangan time atau time dengan pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya. Nah, investasi agresif ini untuk mengurangi hutan produksi. Kemudian karakteristik desain produk. Gunakanlah modular desain untuk menunda selama mungkin diferensiasi, memaksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya, dan menggunakan desain produk yang mengarah pada setup time rendah dan produksi cepat. Next. Yang ketiga adalah isu global tentang supply chain. Pada waktu perusahaan sudah masuk dalam pasar global, maka perusahaan rantai pasokan dimiliki menjadi sesuatu tantangan strategis. Agar supaya rencana strategis manajemen rantai pasokan menjadi sukses, maka seharusnya yang pertama adalah fleksibel dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan, komponen distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Bagian B, dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwal dan mengelola pengiriman komponen dalam produk akhir. Yang ketiga, menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan instrumen dan isu politik. Selanjutnya, tentunya pembelian atau purchasing. Pembelian memberikan peluang besar pengurangan biaya dan peningkatan margin kontribusi. Maka strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management. Karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi untuk mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Next. Pertama, tujuan fungsi. Tujuan fungsi pembelian. Pembelian berarti perolehan barang dan jasa. Tujuan kegiatan pembelian adalah membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. Kemudian mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Yang pertama, dalam lingkungan operasi produk barang. Fungsi pembelian biasanya dikelola oleh agen pembelian yang secara formal memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Di perusahaan besar, agen pembelian ini dapat juga merupakan staf yang juga pembeli dan ekspeditor. Pembeli mewakili perusahaan yang bersangkutan menjalankan semua kegiatan departemen pembelian kecuali penanda tangan kontrak.
Ekspeditur membantu pembeli dalam menindaklanjuti pembelian agar dapat dipastikan bahwa pengiriman tepat waktu. Di perusahaan manufaktur berfungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat. Dokumen pengendalian mutu dan kegiatan pengujian yang evaluasi item yang dibeli. Yang kedua, dalam lingkungan jasa. Dalam lingkungan jasa ini, peranan pembelian agar tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contohnya yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan, dan peralatan, mobil, serta perlengkapan. Next. Supply chain ekonomi. Perdagangan besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur karena banyak input yang diperoleh perusahaan untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, agar operasional berjalan secara efektif dan efisien, maka ada kalanya dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Kemudian keputusan membuat atau membeli. Adapun berbagai pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut. Di antaranya dijabarkan pada tabel berikut ini. Next. Rasa dan rasa bentuk. Pertama, support adalah produk beli yang kemudian yang kedua pemasok kurang cocok. Yang ketiga, memastikan pemasok yang memadai. Pemanfaatan ada kredit berlebih. Deliver oleh kualitas yang diinginkan. Menghilangkan solusi pemasok. Yang ketujuh, memperoleh item yang unik. Delapan, mempertahankan bakat yang ada. Sembilan, menjaga dan mengurangi. Yang sepuluh, merancang dan kualitas yang memadai. Yang 10, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Kemudian alasan untuk membeli. Yang pertama, biaya perolehan lebih rendah. Yang kedua, menjaga komitmen pemasok. Yang ketiga, mendapatkan teknologi dan manajemen. Keempat, kapasitas tidak memadai. Yang kelima, mengurangi biaya persediaan. Yang keenam, memastikan ada sumber daya alternatif. Yang ketujuh, kapasitas di perusahaan tidak cukup. Kedelapan, pertukaran. 9, item terlindungi karena hak paten. Yang ke-10 adalah membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Next. Outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang memiliki dalam konsep tradisional kepentingan dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah kepada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki.
Dengan outsourcing ini tidak ada tanggal atau produk dan transfer. Kemudian perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransferkan kepada perusahaan termasuk yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan. Pada saat sekarang, banyak perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan antaranya teknologi, informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Sebaliknya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun processing data yang menyediakan outsourcing bagi berbagai jenis perusahaan yang memerlukannya. Strategi rantai pasokan. Banyak memasokkan atau supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok ini saling bersaing secara agresif meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan kepada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Next. Sedikit termasuk atau view supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang komplit karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran yang luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomi dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar sehingga pemasok dan pembeli menghadapi risiko akan menjadi tawanan yang lama. Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu risiko yang dihadapi pembeli sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Vertical integration artinya mengembangkan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar memasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Kemudian integrasi ke depan atau forward integration berarti penguasaan kepada konsumennya. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Service to network. Kebanyakan perusahaan berjalan antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan versi keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang. Oleh sebab itu,
diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menawarkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil pada perusahaan manufaktur. Para anggota PRST ini dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Nah, perusahaan May atau virtual company. Perusahaan Maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan Maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubahlah hubungan dengan tertentu dapat memberikan pelayanan jasa caranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk dan distribusinya. Hubungan dan biasanya bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra strategi atau kolaborasi pemasok atau SOR, adapun bentuk hubungannya diharapkan akan menghasilkan kinerja kelas dunia ramping. Keuntungan yang bisa diperoleh di antaranya adalah keahlian manajemen terspesialisasi, investasi modal yang fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Mengelola rantai pasokan, manajer mengarah rantai pasokan. Efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan siklus material yang berasal dari stok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen merupakan penempatan yang berbeda-beda karena seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu, agar semua dapat berhasil dimulai dengan memperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama mutual agreement on goal, yang berarti suatu integrasi rantai masukan masyarakat lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli, tetapi partner harus dipresiasikan tidak hanya dalam uang tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Hal ini dapat terwujud apabila adanya pengertian tentang misi, strategi, dan tujuan dari organisasi yang berpartisipasi. Integrasi rantai pasokan adalah sesuatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Kemudian trust yang merupakan hasil kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan ini harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antaranya pemasok akan lebih sukses jika risiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitasnya seperti riset konsumen, analisa penjualan, peramalan, perencanaan produksi, dan aktivitas bersama. Kemudian yang ketiga adalah compatible organizational kultur akan menjadi hubungan yang positif di antara pembeli dan penawaran. Apabila hal tersebut
terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Next, berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Artikel yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan. Yang pertama, local optimization. Telah anggota rantai pasok akan memfokuskan pada maksimisasi hitungan lokal atau minimisasi biaya yang berdasarkan pada pengetahuan terbatas. Kemudian insentif mendorong munculnya perdagangan dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan situasi pada akhirnya menjadi kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif merupakan insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Kemudian yang ketiga, larger karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalkan ukuran truk penuh, akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Karena ketiga isu ini tersebut biasanya memberikan kontribusi munculnya distorsi informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi ini menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai Lewis effect. Lewis effect ini adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Next. Opportunity dalam suatu rantai pasokan yang terintegrasi. Kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item, yaitu yang pertama, accurate full data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing. Kemudian POS atau point of sales adalah informasi sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. Kemudian CEO adalah computer assisted ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir. Kemudian yang kedua adalah lot size reduction. Nah, ini dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara yang pertama mengembangkan pengiriman yang ekonomis. Yang kedua memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual. Kemudian mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi di bentuk pembelian elektronik. Yang ketiga, seamless control of replacement.
berarti bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola inventory untuk pengejar. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullish effect. Next. Kemudian vendor management need inventory. Berarti supplier ini menjaga material bagi pembeli, seringkali mengirimkan langsung kepada pembeli menggunakan departemen. Kemudian post pengiriman berarti menunda modifikasi atau post customization produk selama mungkin dalam proses produksi. Kemudian channel assembly, yaitu mendapat terciptaan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang. Kemudian dropshipping and special packing. Dropshipping ini berarti pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir, berarti hemat waktu dan biaya pengiriman kembali. Selain itu, biasanya disertai pengemasan yang khusus sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian blanket order merupakan komitmen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirimkan. Dalam jangka pendek artinya ordernya kosong diisi sesuai kebutuhan saja. Kemudian standar decision, yaitu pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Kemudian EDI adalah Electronic Data Interchange, adalah standarisasi format transmisi data untuk komunikasi komputerisasi di antara organisasi. Perluasan EIDI adalah SN atau Advanced Shipping Notice, yang mana notis ini dikirim secara langsung dari vendor ke pembeli. Next. Pemilihan vendor atau penjual. Suatu perusahaan mungkin memiliki kemampuan di semua bidang manajemen. Walaupun demikian, suatu fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu evaluasi penjual, kemudian pengembangan penjual, dan negosiasi. Yang pertama, evaluasi penjual adalah mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Kemudian menentukan beberapa alternatif untuk diberi penilaian. Setelah dianalisa, maka bisa menentukan yang mana yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah pengembangan penjual. Apabila perusahaan sudah memastikan akan menggunakan jasa penjual tertentu, maka cara agar pemasok dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang berlaku adalah dengan memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan diperoleh bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa
dan produksi juga format transfer informasi elektronik. Next, yang ketiga adalah negosiasi. Strategi negosiasi ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, model harga berdasarkan biaya atau cost based price model yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Kemudian yang kedua adalah modal berdasarkan harga pasar atau market based price model. Harga didasarkan pada publikasi atau indeks. Kemudian yang ketiga, perebutan tender atau competitive bidding terjadi pada kasus di mana pemasok tidak tersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati sempurna. Kemudian internet verification kadang-kadang disebut sebagai e-profit, yaitu dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang dapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dan perusahaan di berbagai pembelian. Kemudian material manajemen adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material. Pergerakan yang ikuti keseimbangan, potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan konsumen. Next, sistem distribusi. Dalam hal ini, penyampaian produk terutama barang, kegiatan distribusi menggunakan model transportasi diantaranya yang pertama, truk. Kelebihannya menggunakan truk adalah pada fleksibilitas sehingga perusahaan telah menerapkan konsep JIT atau just in time mungkin menerapkan penggunaan moda transportasi untuk urusan distribusi. Ketiga, kereta api. Kedua, kereta api. Kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri sehingga waktu atau jadwalnya lebih cepat daripada truk. Akan tetapi dengan tentunya konsep CIT ini, maka kereta api telah dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berkala dalam jumlah sedikit. Ketiga, pesawat udara. Dengan perkembangan pergerakan nasional dan internasional, maka moda transportasi ini dapat diandalkan dengan cepat. Didukung pula bermunculannya di perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, dan Purolator. Kemudian empat, kapal laut merupakan salah satu sarana transportasi tertua di dunia. Karena sistem distribusi ini dengan menggunakan moda transportasi ini penting. Apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan. Yang kelima, pipa merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas, serta bahan kimia lain. Dan yang kedua, alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk ada dalam transit, akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisiensinya tercapai. E-commerce dan manajemen operasional. Internet adalah jaringan komputer
internasional yang menghubungkan orang dan organisasi di seluruh dunia. Dengan ditemukannya internet yang merupakan hasil kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, maka kegiatan operasional antara perusahaan tidak terbatas pada satu tempat saja. Melainkan dengan menggunakan internet, maka pemikiran bisnis tentang pengiriman nilai ke konsumennya, interaksi dengan supplier, dan juga mengelola dan bekerjanya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, pada era sekarang ini banyak perusahaan yang telah memanfaatkan jasa pelayanan internet untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Demikian pula dalam manajemen operasional di perusahaan. Kemudian elektronik komersial bisa disingkat menjadi e-commerce, yaitu menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik berupa barang maupun jasa serta informasi. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah. Karena melalui e-commerce ini, maka informasi di antaranya kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang. Next. E-commerce dalam terminologi commerce yang populer, transaksi yang dilakukan berdasarkan pada beberapa jenis business to business atau B2B yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, organisasi nirlaba atau pemerintah. Kemudian yang kedua, business to customer adalah konsumen. B2C merupakan transaksi komersi di mana pembelinya adalah individu. Dan yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Nah, di sini konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik ataupun action site atau lewat agen. Kemudian yang keempat, consumer to business atau C2B. Dalam kategori ini individu menjual barang dan jasa ke perusahaan. Kemudian manfaat dan keterbatasan e-commerce. Yang pertama, daya informasi lebih murah. Yang kedua, akses ke 24 jam. Yang ketiga, kesempatan perluasan terbuka. Yang keempat, menurunkan biaya penciptaan proses distribusi dan penyimpanan. Yang kelima, mengurangi biaya komunikasi. Yang keenam, memperkaya komunikasi daripada secara tradisional. Yang ketujuh, pengiriman secara digital untuk produk seperti gambar, dokumen, atau software. Yang meningkatkan fleksibilitas lokasi. Next. Akan tetapi ada beberapa keterbatasan, yaitu antaranya adalah yang pertama, kurangnya keamanan, reliabilitas, dan standarisasi. Kemudian yang kedua, kurang privasi. Ketiga, tidak cukup luas dalam arti transaksi Islam. Yang keempat, ada integrasi dengan software, maka perlu database yang merupakan tentang. Yang kelima, kurang adanya kepercayaan karena integritas tidak terjamin. Dampak terhadap desain produk software PLC. Dampak yang paling besar dengan adanya internet, maka akan memperpendek gaur hidup suatu produk sehingga memaksa persaingan berdasarkan waktu. Seperti yang telah dibahas pada topik desain produk. Penurunan deviasi cost.
Manajemen operasi harus melakukan akselerasi dengan cara mengelola data produk melalui internet, komunikasi dan kolaborasi, baru dengan cara menggunakan alat engineering yang lebih canggih dan konfigurasi manajemen untuk memperluas rantai pasokan. Akurasi data supplier ini kontrak dan partner yang strategi menjadi lebih penting di era globalisasi. Kompleksitas dalam mengelola pengembangan produk dan meningkatkan definisi produk sebagai tanggung jawab desain bergeser dari desentralisasi ke arah pengembangannya tim e-commerce dengan cepat dan transfer spesifikasi gambar tiga dimensi, kolaborasi yang cepat serta mempermudah tugas. Kemudian sharing data dengan supplier dan partner strategi. Banyak perusahaan yang telah memanfaatkan internet untuk mengembangkan desain produknya. Contohnya adalah General Motors yang telah menerapkan sistem online dengan supplier secara real time. Procurement adalah merupakan pembelian dan mengkomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau mengikuti katalog dari vendor secara online. Dan online katalog adalah presentasi elektronik tentang produk yang biasanya digambarkan secara tradisional dalam katalog berbentuk kertas. Versi yang digunakan adalah diberikan oleh vendor dan dikembangkan oleh intermediary yang diberikan oleh pembeli. RFQS and speaking adalah biaya untuk mengadakan perjanjian mengenai suatu sangatlah esensial. Dampak konsekuensinya, e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Hal ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan, di antaranya kepada General Electric, karena memberikan perluasan aspek oleh proses procurement dalam bentuk database. Kemudian Internet outsourcing merupakan pemindahan aktivitas organisasi yang tadinya secara tradisional merupakan urusan internal, kemudian ditawarkan melalui internet. Aktivitas ini adalah yang ditransfer, misalnya aktivitas rekrutmen tenaga kerja, kemudian online auction. Biasanya lazim dilakukan B2B karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi meningkatkan jumlah konsumen potensial. Akan tetapi keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana menemukan dan membangun kepercayaan dari pembeli potensial. Next, inventory tracking. Dalam melakukan pemesanan paket untuk pengiriman dokumen, maka banyak perusahaan jasa pengiriman seperti FedEx memanfaatkan teknologi itu sebagai manajer di era customization, di mana tiap konsumen melakukan pemesanan suatu produk harus persis dengan apa yang diinginkan. Maka internet dan e-commerce dapat mempermudahnya dengan memberikan pelayanan secara ekonomis. Kemudian inventory recognition. Kemajuan
komputerisasi juga berdampak pada pengurangan persediaan karena pengundangan bukan dilakukan oleh produsen tetapi oleh vendor logistik sehingga disebut warehousing atau e-commerce. Di samping itu, pelaksanaan sistem GFP just in time akan dilakukan melalui e-commerce. Kemudian perbaikan penjadwalan dan logistik. Dampak lainnya dengan menggunakan internet juga pada penjadwalan yang menjadi lebih struktur dan cepat. Demikian pula biaya logistik menjadi berkurang karena rata-rata penggunaan kapasitas cenderung efisien. Next. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu. Jika ada kata yang kurang, mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.